Selamat pagi anak-anak. Pagi ini pelajaran PKN pas jam 8 ya. Kita akan mempelajari topik yang sudah pernah kita bahas di kelas. Kita ulangi, yaitu tentang wawasan Nusantara. Masih ingat ya, wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia tentang diri kita sendiri. Bahwa Indonesia adalah secara geografis negara yang diapit oleh dua samudra, dua benua, negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, negara yang secara astronomis itu negara yang berada dalam sebuah kotak besar. Di utaranya, lintang utara kita berada di 6 derajat sampai ke selatan 11 derajat di bawahnya NTT. 65 derajat di bujur timur bagian barat Indonesia sampai ke 141 derajat di bujur timur bagian barat di perbatasan Papua New Guinea dan Papua Barat Indonesia. Itu secara geografisnya. Kemudian secara sosialnya, Indonesia adalah negara yang dari Sabang sampai Merauke tetap satu. Kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, begitu ya, meskipun beragam sosial budayanya, tetap sosial budaya Indonesia adalah budaya Indonesia. Kemudian kita memiliki kesatuan politis. Siapapun orang yang tinggal di Indonesia harus mengakui presiden adalah satu, yang sekarang Presiden Joko Widodo. Kemudian kesatuan Hankam, jadi tugas TNI Polri adalah menjaga seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaannya, apa tujuan dari pengetahuan Indonesia tentang dirinya sendiri? Tujuannya adalah supaya kita mencintai tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau disebut mewujudkan nasionalisme. Gitu ya. Berikutnya, kemudian apa fungsinya wawasan Nusantara ini? Apa fungsinya kita mengetahui Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, tahu bahwa Indonesia memiliki banyak budaya? Fungsinya adalah sebagai pedoman atau rambu-rambu, sehingga cara pikir, tutur kata kita harus memikirkan aspek wawasan Nusantara ini. Demikian pula pemerintah, setiap kali kebijakannya diambil, itu memikirkan dengan baik tentang wawasan Nusantara. Terus misalnya saat ini ya, orang banyak menuntut untuk lockdown. Tapi pemerintah berpikir tentang wawasan Nusantara. Kalau dibikin lockdown, apakah ada rakyat yang akhirnya menderita? Nah, bagaimana dengan masyarakat kecil? Bagaimana dengan distribusi barang dari Indonesia Barat, Jawa ke Indonesia Timur? Bagaimana dengan pembangunan di Indonesia Timur ketika lockdown? Ketika distribusi bahan-bahan pembangunan dihentikan. Kita bersyukur bahwa pemerintah berpikir tentang wawasan Nusantara. Setiap kali kebijakan itu memikirkan bagaimana dengan nasib warga. Nah, itu adalah fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara tadi ya. Sekali lagi, fungsinya sebagai pedoman atau rambu bagi kita untuk berpikir, bertutur kata, bertingkah laku, bagi pemerintah mengambil kebijakan. Tujuannya adalah tujuan dari pengetahuan wawasan Nusantara ini supaya kita semakin mencintai Indonesia kita. Semakin mencintai Indonesia berarti semakin mencintai apapun yang ada di dalamnya.